kabarnya? Ibu harap keadaan kalian baik-baik saja ya. Kali ini bertemu kembali dengan Ibu Indah Lestari Pasaribu. Ibu akan memberikan pelajaran untuk kelas 4 SD yang berjudul Belajar dari Lagu. Untuk lebih jelasnya, kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Hari ini kami akan belajar. Kiranya Engkau berikan kepada kami kepintaran dan kecerdasan sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan pada pelajaran kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak ibu sekalian, ibu ada punya sebuah lagu. Ibu rasa kalian juga pasti ada yang sudah tahu dengan lagu ini. Lagunya seperti ini, dengarkan ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, lagu di atas sudah pasti pernah anak-anak dengarkan kan? Lagu ini sering sekali dinyanyikan di sekolah minggu. Kalau anak-anak semuanya rajin pergi ke sekolah minggu setiap hari minggu, kalian pasti pernah mendengarnya bahkan tahu lagu ini. Dari lagu di atas dikatakan bahwa ada orang buta yang lagi duduk minta-minta di pinggir jalan. Ibu mau tanya, apakah anak-anak semuanya tahu apa arti buta? Ya, benar sekali. Buta itu tidak dapat melihat. Apa yang tidak bisa dilihat? Ya, betul lagi. Orang buta tidak dapat melihat semua ciptaan Tuhan yang begitu indah. Semua terlihat gelap. Tidak ada cahaya walaupun pada siang hari yang begitu cerahnya. Siapa di sini yang pernah melihat orang buta? Semua kita pasti pernah melihat orang buta kan? Baik itu yang kita lihat langsung maupun yang kita lihat di media televisi. Jika kita bertemu dengan orang buta, kita tidak boleh mengejek bahkan menghinanya. Tetapi kita harus mau membantu serta menolongnya. Sebab tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin mengalami kebutaan di dalam hidupnya. Karena tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, maka orang buta itu seperti yang ada di lagu tadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meminta-minta sedekah di pinggir jalan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang buta saat ini bisa kembali melihat dengan cara apa? Ya, betul, melakukan operasi. Tetapi operasi itu bisa terjadi jika ada orang yang mau mendonorkan atau menyumbangkan matanya. Tetapi kita memiliki Tuhan Yesus yang kekuatannya tidak terbatas. Maka Dia bisa menyembuhkan segala penyakit, baik itu yang buta bisa melihat kembali, yang lumpuh dapat berjalan. Semua jenis penyakit bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Asalkan kita mau percaya dan memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dokter dapat menyembuhkan dengan memakai alat. Sedangkan Tuhan kita Yesus menyembuhkan hanya dengan melalui perkataannya. Itulah bedanya dokter dengan Tuhan Yesus. Kita sakit, kita datang ke Tuhan Yesus, kita tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya cukup dengan berdoa. Contoh orang buta yang disembuhkan Yesus adalah Bartimeus, yang tertulis di dalam kitab Markus 10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan 52. Anak-anak sekalian nanti membacanya ya di Alkitabnya masing-masing ya tentang Bartimeus. Dan untuk Bartimeus ini akan Ibu ceritakan dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Oke? Jadi, anak-anak Ibu sekalian, jika kita dalam keadaan sehat,
kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan begitu juga ketika kita sedang sakit, doa dengan sungguh-sungguh untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, yaitu kitab Matius 7 ayat 7, di situ dikatakan, "Mintalah, maka akan aku berikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Jadi, anak-anak ibu sekalian, apapun masalah atau penyakit yang kita alami, kita harus berserah kepada Yesus. Karena Yesus Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Dia tahu apa yang penting untuk kita untuk ke depannya. Nah, tugas kalian sekarang di rumah adalah mendoakan orang-orang yang sakit saat ini. Walaupun tidak kalian kenal, kalian cukup berkata di doa kalian, "Tuhan, sembuhkan orang-orang sakit yang ada di sekitar kami, bahkan bila perlu yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini." Biar Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya ya. Nah, sampai di sini sajalah dulu untuk materi ini Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami dapat selalu percaya dan berserah hanya kepadamu saja, serta berikanlah kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami kesehatan, agar kami bisa sama-sama selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cukup sekian materi kita kali ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai. Shalom.